Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang pasar uang dan pasar valuta asing, di mana semoga bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Materi ini saya ambil dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya milik Dr. Kasmir, revisi tahun 2014. Langsung saja, pengertian pasar uang. Apa sih pasar uang itu? Di Indonesia, pasar uang atau money market masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal atau capital market. Pasar uang sendiri adalah pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Lalu apa sih perbedaan pasar uang dengan pasar modal? Yang pertama dilihat dari jangka waktu, pasar uang relatif lebih pendek, kurang lebih dari 1 tahun. Pasar modal jangkanya lebih panjang. Yang kedua, ada instrumen yang diperjualbelikan. Dalam pasar uang, instrumen yang diperjualbelikan ada commercial paper, call money, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau banker accepted. Di pasar modal, itu ada saham dan obligasi. Yang ketiga, dilihat dari tempatnya. Pasar uang, pasarnya abstrak, artinya penjual dan pembeli tidak dalam pasar tertentu, tetapi melalui sarana elektronik seperti telepon, faksimiles, atau telex. Dengan kata lain, di pasar uang dapat diperoleh antar kreditor dengan investor secara langsung di berbagai tempat. Tetapi di pasar modal, kreditor dan investor dapat bertemu di bursa efek. Yang terakhir dilihat dari tujuannya. Di pasar uang, tujuannya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti keperluan modal kerja, lalu mencari keuntungan semata. Di pasar modal, tujuannya yang pertama untuk berinvestasi, untuk ekspansi perusahaan, untuk mencari keuntungan dan penguasaan perusahaan. Tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang ini dilihat dari dua pihak. Yang pertama dilihat dari pihak yang membutuhkan dana. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti membayar hutang yang akan segera jatuh tempo, memenuhi kebutuhan likuiditas karena kekurangan uang kas, memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja. Yang terakhir, sedang mengalami masalah clearing. Yang kedua, dari pihak yang menanamkan dana. Tujuannya untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, untuk membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir, spekulasi atau dengan harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dalam kondisi ekonomi tertentu. Lanjut ke instrumen pasar uang. Yang pertama ada interbank call money atau pinjaman dana antar bank dalam waktu yang relatif singkat. Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari sampai dengan 7 hari. Proses pemberian call money pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemberian kredit umumnya. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah persyaratan yang ringan serta jangka waktunya yang relatif singkat. Lalu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka dalam masalah penanggulangan jumlah uang yang beredar. Lalu ada sertifikat deposito, yaitu diterbitkan atas unjuk atau tanpa identitas dengan nominal tertentu, di mana dengan tanpa identitas ini maka sertifikat deposito dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Lalu ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat ini diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 85 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah.
Kemudian ada bankers acceptance, yaitu wesel bank yang diberi cap accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang. Jangka waktu penarikan wesel ini berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Selanjutnya ada commercial paper yang merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam jenis commercial paper adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan, termasuk bank. Selanjutnya ada Treasury Bills, yaitu surat obligasi pemerintah sama dengan SBI tetapi diterbitkan di luar negeri. Keuntungannya, bagi pembeli faktor kepercayaan akan dibayar kembali mengingat diterbitkan oleh bank pemerintah. Yang terakhir ada repurchase agreement, yaitu surat berharga yang dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Transaksi repurchase agreement ini diperjualbelikan secara diskonto. Instrumen yang diperjualbelikan dapat berupa sertifikat deposito, SBI, SBPU, serta Treasury Bills. Selanjutnya kita akan bahas tentang pasar valuta asing atau foreign exchange market, yaitu pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun suatu negara. Jenis perdagangan mata uang di suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar uang itu di seluruh dunia serta dapat berlangsung selama 24 jam secara berkesinambungan. Pasar valuta asing dalam praktiknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Di Indonesia, Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa falas di mana bank-bank devisa dapat melakukan transaksi falas dengan BI. Dalam pasar falas internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang sering diperdagangkan, yaitu salah satunya volume perdagangan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, berikut contoh-contoh mata uang yang convertible currencies. Tujuan melakukan transaksi valuta asing. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, pemagaran risiko. Yang keenam, kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama ada transaksi tunai atau spot transaction, yang biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari setelah kontrak jual beli. Itu ada 3 macam spot transaction. Yang pertama, value today, yaitu di mana penyerahan falas dilakukan pada hari yang sama. Value tomorrow, yaitu penyerahan falas pada hari berikutnya atau one day settlement. Yang ketiga, value spot, yaitu dilakukan 2 hari setelahnya. Kemudian ada transaksi tunggak atau forward transaction, disebut juga dengan forward contract, yaitu penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik mingguan maupun bulanan dengan kurs yang ditetapkan pada saat kontrak dilakukan. Yang ketiga ada transaksi barter atau swap transaction, adalah kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Tujuannya untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan perubahan kurs. Margin trading, yaitu kegiatan pembelian valuta asing secara terus-menerus dalam suatu pasar dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya, kita membeli DM di Prancis seharga 840 US dollar, lalu menjualnya ke New York seharga 850 US dollar. Jadi kita dapat untung 10 US dollar. Syarat umum margin trading. 1. Dilaksanakan berdasarkan kebijakan direksi dan suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya. 2. Margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit yang ada. 3. Ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, margin trading ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank. 5. Jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Yang terakhir, margin deposit adalah nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.